Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat sahabatku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi sahabat yang baru ketemu channel ini, silahkan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Di video kali ini kita akan mereaksi beberapa cuplikan video yang mana dari warga Malaysia memberikan pujian atas penampilan timnas U23 kita di laga kedua grup A Piala Asia, yang mana tim kita berhasil mengalahkan timnas Australia. Dan juga mereka memberikan pujian atas kemajuan perkembangan persepak bolaan kita di bawah asuhan pelatih Sintayong. Baiklah, tanpa berlama-lama kita lihat beberapa cuplikan videonya. Tim Indonesia menang. Malam saya tengok game Indonesia lawan Australia Piala Asia Under 23. Sejujurnya saya terkejut tengok Indonesia main. Gameplay Indonesia sangat matang dan berdisiplin. Ada 3 pemain yang menarik perhatian saya. Nombor 1, Rizky Ridho. Muda lagi tapi cara dia conduct backline Indonesia sangat matang. Nombor 2, Komang Teguh. Saya suka dia bukanlah sebab dia skor semalam, tapi defensive ability dia sangat wow. Bukan setakat defensif saja, dia pun boleh overlap. Nombor 3, Marcelino Ferdinand. Dia ni satu padang kat mana-mana je ada. Kejap kiri, kejap kanan, kejap atas, kejap bawah. Dia confuse position dia apa sebenarnya. Rupanya member main dengan Club Legend Division 2. Apa-apa pun saya nak ucapkan tahniah kepada tim Indonesia Under 23. Permainan sangat mantap. Sepak bola Indonesia semakin mendunia apabila Garuda Muda berjaya mengalahkan Australia pagi tadi. Kemenangan Indonesia bawah 23 terhadap Australia ni bukan satu kemenangan yang biasa-biasa. Ini kemenangan yang sangat bermakna. Sebab apa? Kita ingat dekat Piala Asia hari tu, Indonesia telah pun disingkirkan oleh Australia dengan skor 4-0. Jadi ini peluang untuk balas balik, untuk balas dendam terhadap tim Australia ni, dan mereka berjaya. Dan bukan itu saja, kemenangan ini juga adalah kemenangan pertama untuk Indonesia dalam sejarah Piala Asia Under 23. Apa yang aku suka pasal tim Indonesia ni adalah mereka tak takut. Okey, kalau mereka nak menyerang, mereka akan menyerang habis-habisan, yang mana dekat first half kita dapat lihat satu jaringan yang dihasilkan daripada corner sampai dekat player apatah nama dia. Dia sepak, dia buat satu volley yang sangat cantik, lepas tu kena dekat Komang, pam, gol 1-0. Okey. Dekat separuh masa kedua pula, Indonesia lebih bertahan dan Australia serang bertubi-tubi, tak henti-henti terhadap Indonesia, dan pujian, kredit harus diberikan kepada man of the match untuk aku, player yang ini. Hernando Ari. What a player. Dekat first half, dia dapat menyelamatkan sepakan penalti. Dekat second half, banyak gila serangan bertubi-tubi daripada Australia, yang mana bola cross ke gawang untuk tap in, tapi dia berjaya menghalang bola tersebut. Bagi aku, dia memang perform gila dalam match ni. Dan aku tahu sebelum ni ramai yang komen review Hernando Ari. Yes, aku akan review dia mungkin esok ataupun lusa. Okay, jangan risau. Kemenangan ini telah meletakkan Indonesia dekat nombor 2 dalam grup belakang Qatar. Qatar memang takkan kena potong sebab dia bayar wasit. Okay, jangan risau. Qatar memang akan pergi final. Memang akan menang lah Piala Asia ni. Alright, so itu saja review kali ni. By the way, kalau suka review macam ni, jangan lupa tekan follow, like dan repost video ini. Alhamdulillah guys, pasukan timnas Indonesia telah sukses mengalahkan pasukan timnas Australia baru-baru ini ya. Semalam timnas Indonesia telah menampilkan satu persembahan yang cukup baik. Saya lihat ada 3 perkara yang menarik perhatian saya sepanjang perlawanan menentang Australia. Jadi sebelum ini pasukan timnas Indonesia telah dikacangin ya oleh wasit, yang mana ketika timnas Indonesia berlawan dengan Qatar, di situ kelihatan sangat jelas bahawa wasit yang ditugaskan untuk mengendalikan perlawanan tersebut, wasit seolah-olah menyebelahi pihak Qatar. Tetapi di situ begitu ramai ya media dan juga penggemar-penggemar sepak bola, terutamanya bagi fans timnas Indonesia, memerhatikan apa
apa yang telah dilakukan oleh wasit tersebut memang berat sebelah. Dan sehingga PSSI juga telah mengirim surat protes terhadap keputusan yang telah dibuat oleh wasit, sehingga timnas Indonesia kalah 2-0 atas Qatar baru-baru ini. Nah, jadi dalam perlawanan kedua timnas Indonesia menentang Australia, semalam timnas Indonesia membuktikan bahawa timnas Indonesia juga tim yang kuat ya. Jadi inilah apabila perlawanan tanpa ada wasit yang curang, lihat bagaimana persembahan ataupun penampilan pasukan timnas Indonesia. Memang tidak dinafikan pasukan timnas Indonesia merupakan pasukan yang begitu menjadi perhatian juga saat ini, dan pasukan-pasukan lain tidak kurang hebatnya juga. Tetapi apa yang saya highlight di sini adalah kekuatan pasukan timnas Indonesia yang sangat menarik saat ini ya. Nah, semalam timnas Indonesia telah memenangi perlawanan menentang Australia. Indonesia mendapat 1 jaringan ya, dan perkara yang saya sebutkan tadi itu ada 3 perkara yang menarik perhatian saya ketika perlawanan timnas Indonesia menentang Australia. Yang pertama guys, tentang supporter timnas Indonesia bermain di Qatar. Saya ingat tidaklah ramai yang datang ke stadion untuk menyaksikan perlawanan tersebut. Ternyata fans timnas Indonesia benarlah seperti apa yang saya tengok di media sosial. Fans ataupun peminat-peminat timnas Indonesia ni ada di mana-mana. Jadi semalam dalam stadion itu memang ramai saya lihat ya, penyokong-penyokong pasukan timnas Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi kiper ya, iaitu Hernando. Jadi Hernando ni merupakan penyelamat untuk pasukan timnas Indonesia ketika berlaga semalam. Saya lihat memang dia punya cara tangkapan, dan juga memang kalau dilihat daripada apa yang dia lakukan, memang level-level profesional guys. Dan juga saya tengok memang dia telah menyelamatkan pertahanan timnas Indonesia. Jadi itu yang kedua adalah keeper. Yang ketiga, dari segi gol yang dilakukan oleh timnas Indonesia, begitu cantik guys. Ini memang satu gol yang betul-betul epic lah bagi saya, kerana bayangkan guys, salah seorang pemain timnas Indonesia iaitu Komang ya, Komang berada di posisi hadapan keeper. Masa tu salah seorang pemain timnas Indonesia telah melakukan tendangan yang lurus terhadap keeper dari pasukan Australia. Jadi dia berada di depan keeper daripada Australia. Setelah ditendang dengan tendangan yang lurus, mujur. Kebetulan di situ ada Komang Teguh ya. Sekiranya Komang Teguh tidak ada di posisi itu, mungkin ya, saya lihat mungkin bola yang di shoot oleh pemain timnas Indonesia ni berkemungkinan besar akan dapat ditangkap ya oleh keeper dari Australia. Tetapi ketika itu Komang Teguh ada di situ ya, bila dia nampak, dia tahu dia punya peranan, maka disendolnya sedikit, maka terjadilah gol yang diperolehi oleh pasukan timnas Indonesia guys. Jadi menarik ya, perlawanan untuk Piala Asia ni banyak perkara-perkara yang saya tengok ada yang menjadikan timnas Indonesia kecewa ya. Dan perlawanan sebelum ini memang saya tidak menyalahkan pasukan timnas Indonesia atas kekalahan itu. Saya tidak kecewa kerana mereka telah dicurangi. Mereka telah melakukan yang terbaik sebenarnya, tetapi oleh kerana wasit yang bertugas pada masa itu, dia mau Qatar ni menang. Ya, tuan rumah kan. Mungkinlah ada perundingan begitu, tetapi ya saya tidak mengatakan begitu, tetapi ramai yang mengatakan begitu. Nah, jadi guys, 3 perkara yang saya tengok menarik pada perlawanan semalam, dan akhirnya Indonesia menang menentang Australia untuk perlawanan kedua dalam grup
A ya, yaitu Indonesia menentang Qatar, lepas itu menentang Australia, Indonesia menang. Jadi ada peluang pasukan timnas Indonesia untuk ke babak seterusnya. Itulah komentar dari warga negara Malaysia yang memberikan pujian kepada timnas kita. Emang semenjak kepelatihan Sintayong dan kepemimpinan Ketua PSSI Erick Thohir, sangat jelas sekali kemajuan timnas kita. Jadi saya juga merasa heran kalau ada warga negara kita yang tidak menyukai Sintayong dan membenci Sintayong, padahal Sintayong dengan nyata kerjanya untuk kemajuan timnas kita, yang mana Sintayong bisa meloloskan timnas dan timnas senior dan timnas U23 lolos ke Piala Asia. Bahkan kemarin timnas senior kita membuat sejarah untuk masuk ke babak 16 besar Piala Asia. Dan juga timnas U23 kita yang selangkah lagi akan lolos ke perempat final Piala Asia U23. Jadi mungkin yang pembenci Sintayong meminta katanya mengganti Sintayong, itu adalah mereka yang mungkin menganggap selama kepemimpinan Sintayong tidak pernah memberikan gelar satu pun, walaupun di ajang AFF Asia Tenggara. Bagi saya, dengan Sintayong meloloskan timnas kita ke Piala Asia dan juga membuat sejarah timnas senior kita lolos ke 16 besar Asia, Piala Asia, dan juga timnas U23 kita yang selama pergelaran Piala Asia U23 belum pernah lolos satu kali pun. Di kepelatihan Sintayong, timnas kita bisa lolos ke Piala Asia U23. Bahkan besok malam satu kali pertandingan lagi membutuhkan seri, timnas kita udah dipastikan lolos ke perempat final Piala Asia U23. Dan juga bahkan di kualifikasi Piala Dunia, timnas senior kita juga hanya membutuhkan satu kali kemenangan lagi di bulan Juni nanti saat menghadapi Irak atau Filipina, juga dipastikan lolos ke putaran selanjutnya kualifikasi Piala Dunia. Jadi bagi saya Sintayong adalah pelatih terbaik timnas Indonesia saat ini. Jadi dan semoga juga timnas kita bisa lebih makin berkembang lagi, karena timnas kita saat ini adalah timnas yang termasuk timnas generasi emas, yang mana timnas U23-nya tidak beda jauh dengan timnas senior, karena di pemain timnas U23 sebagian juga banyak pemain timnas senior. Dan semoga timnas kita akan lebih diperhitungkan, bukan hanya di kawasan Asia Tenggara, bahkan di kawasan Asia, bahkan juga bisa diperhitungkan di dunia. Dan menurut saya juga Sintayong layak dipertahankan, diperpanjang kontraknya lebih lama lagi untuk melatih timnas kita. Demikianlah video kali ini. Selamat berjuang timnas U23. Semoga besok malam bisa mengalahkan timnas Jordania atau bermain seri untuk memastikan lolos ke putaran perempat final Piala Asia U23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.